نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحباء الحاضرون إخواني وأخواتي في الدين, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah Allah kembali perkenankan kita untuk bermajlis sama-sama kita mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan mereka pun juga ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada malam ini kita lanjutkan pada kisah sahabat yang lain, yaitu kisah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, qala al-muallif rahimahullah, sini muallif menyebutkan di awal mengenai kisah Hudzaifah ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haddatsakum Hudzaifah fasaddiquhu, apa-apa yang Hudzaifah sampaikan mengenai hadis-hadisku, kata Rasulullah, fasaddiquhu, maka percayailah dia. Wa ma aqra'akum Abdullah bin Mas'udin faqra'uhu, dan apa-apa yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud dari ayat-ayat Al-Quran, maka ikutilah bacaannya itu, karena bacaan Abdullah bin Mas'ud yang memang paling baik di antara para sahabat yang lain. Rasulullah merintahkan ketika Hudzaifah mengatakan hadis dariku, maka percayailah itu, dan ketika Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran, maka ikutilah bagaimana cara membacanya. Nah, ini pujian Rasulullah kepada Hudzaifah dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Baik, kita lanjutkan. Di sini beliau muallif menyebutkan di awal kisah sebuah ucapan Rasulullah juga kepada Hudzaifah ibnul Yaman, in syi'ta kunta minal muhajirin, jika engkau mau, engkau termasuk golongan muhajirin, wa in syi'ta kunta minal ansar, jika engkau mau, engkau pun bisa termasuk golongan ansar. Fakhtar ahabbal amrayni ila nafsik, maka pilihlah mana yang paling engkau sukai, termasuk golongan muhajirin kah atau golongan ansar. Ini Rasulullah memberikan pilihan. Nah, kedua golongan ini termasuk golongan yang paling dimuliakan, kalangan mana? Kalangan umat ini. Baik. Bihadhil kalimat khatab Rasul alaihi salatu wassalamu Hudzaifah bin al-Yaman hina laqiyahu awwal marratin fi Makkah. Ucapan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Hudzaifah bin al-Yaman ketika pertama kali berjumpa, ketika Hudzaifah pertama kali berjumpa dengan Rasulullah di Makkah. Nah, walitakhir Hudzaifah Ibn al-Yaman fil intima'i ila akrami fi'ataini ahabba wa ahabbihima ila muslimina qissah, dan mengenai pilihan yang Rasulullah tawarkan kepada Hudzaifah ini menjadi dua akrami fi'ataini, dua golongan yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh kaum muslimin. Ini ada kisah yang menakjubkan. Baik, kita lihat apa kisahnya. Fal Yamanu Abu Hudzaifah Makkiyun min Bani Absin, bahwasanya ayah dari Hudzaifah yaitu Al-Yaman ini adalah orang Makkah asli dari Bani Abs. Lakinnahu asaba daman fi qaumihi, akan tapi dia terkena asaba daman maksudnya
qatala qatilan, dia bisa dikatakan terkena hukuman lah ya dari kaumnya ini. Ya, kaumnya memberikan hukuman kepada Al-Yaman. Ya. Maka apa? Fatur ila nuzuhi an Makkah ila Yathrib. Maka dengan terpaksa Al-Yaman ini ya pindah atau ya keluar dari Mekah menuju ke Yathrib. Ya. Keluar dari Mekah kota kelahirannya menuju Yathrib. Wa hunaka halafa Bani Abdil Ashhal. Dan di sana yaitu di Yathrib ya Al-Yaman di sini mendapat apa? Ajakan ya untuk tinggal di sebuah apa kampung di mana di sana tinggal Bani Abdil Ashhal wasaharahum, dan ikut bergabung dengan ya keluarga atau apa namanya orang-orang dari Bani Ashhal tersebut, dan ya dianggap sebagai apa keluarga sendiri ya. Waulidalahu ibnuhu Hudzaifah, dan di sana akhirnya tinggal ya di Madinah sampai menikah dengan perempuan dari Bani Ashhal ini, dan di sanalah ya dilahirkan Hudzaifah. Tsumma zalatil mawani'u allati tahulu dunal Yaman wa duna dukhuli Makkah. Ya, setelah itu ya setelah sekian lama ya akhirnya apa? Larangan Al-Yaman yaitu Hudzaifah ini masuk Makkah ini akhirnya pun juga hilang, zalat, hilang, enggak ada lagi larangan. Maka apa? Faja'ala yataraddadu bainaha wa baina Yathrib. Maka Al-Yaman senantiasa bolak-balik masuk keluar masuk Mekah ya, pulang balik ke Madinah. Walakinna iqamatahu kanat fil Madinati aktsar wa alsaq. Ya, tapi ya Al-Yaman ini lebih banyak menghabiskan waktunya di Yathrib, yaitu di Madinah. Walamma ahallal Islamu binurihi ala jaziratil Arab, kana al-Yaman Abu Hudzaifah ahada asyaratin min Bani Absin wafadu ala Rasul sallallahu alaihi. Ya, setelah cahaya Islam mulai memancar ya di Jazirah Arab, maka Al-Yaman yaitu ayah dari Hudzaifah ini termasuk salah seorang yang datang kepada Rasulullah dari Bani Abs ya. Apa? Wa a'lanu islamahum baina yadayhi, dan mengiklankan menyatakan keislamannya ya di hadapan Rasulullah. Ya, ada sekitar 10 orang yang datang kepada Rasulullah dari Bani Abs ini, dan salah satunya adalah Al-Yaman ini yang menyatakan diri masuk Islam ya. Wa dzalika qabla an yuhajira ila al-Madinah, dan itu sebelum sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Wa min huna kana Hudzaifah makkiyul asli wa makkiyul asli madaniyun nash'ah. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya Hudzaifah ini ya dari nasab ayahnya ya nasab Islam ya dari ayah adalah dari mana asalnya? Mekah. Akan tapi lahir dan tumbuh dewasa di mana? Di Madinah. Nah, nasya Hudzaifah ibn al-Yaman fi baitin muslimin ya, wa rubbiya fi kana fi abawaini min as-sabiqina ila dukhuli fi dinillah. Dan Hudzaifah ibn al-Yaman ini ya dibesarkan di rumah ya keluarga muslim, dan dididik di sana di bawah asuhan dua orang tua yang termasuk as-sabiquna al-awwalun, kelompok yang terdepan ya masuk Islam. Fa aslama qabla an taktahila ainahu bimar'a Rasulillah. Dan Hudzaifah ini tentu sebelum matanya melihat Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, dia telah masuk Islam ya, dia telah masuk Islam. Kana syauqu Hudzaifah ila liqa'i Rasul yamla'u jawanihahu. Ya, kerinduan Hudzaifah untuk berjumpa Rasulullah ya ini memenuhi hatinya. Fa huwa ma zala mundu aslama yatasaqqatu akhbarahu. Dan sejak ya dia masuk Islam sejak kecil dia senantiasa bertanya-tanya tentang kabar ya Rasulullah yang masih berada di Mekah ya.
wa yalihu fis su'ali an awsafihi, senantiasa bertanya tentang ya sifat-sifat Rasulullah ya. Fala yaziduhu dzalika illa wala'an bihi wa haninan ilaihi, dan itu ya terus menambah kerinduan dan juga kecintaannya kepada Rasulullah ya. Farohala ila Makkah liyalqahu, akhirnya suatu hari Hudzaifah ya pergi dari Madinah ke Makkah untuk berjumpa Rasulullah. Fama in ra'an nabi hatta sa'alahu, setelah berjumpa Rasulullah Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, amuhajirun ana am ansori ya Rasulullah, apakah aku ini termasuk golongan muhajir ataukah ansar ya wahai Rasulullah. Faqala alaihi salam, maka ya Rasulullah menjawab, in syi'ta kunta minal muhajirin wa in syi'ta kunta minal ansar, sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, jika engkau mau termasuk golongan muhajirin silahkan ya, atau jika engkau termasuk golongan ansar juga silahkan. Nah, pilihlah mana yang engkau mau. Faqala, maka Hudzaifah menjawab, bal ana ansar ya Rasulullah, aku memilih menjadi golongan ansar saja wahai Rasulullah. Ya, karena sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah sudah ada beberapa sahabat yang hijrah terlebih dahulu ya, menyebarkan agama Islam, di antaranya Mus'ab bin Umair dan juga siapa satu lagi? Satu lagi siapa? Ada yang ingat? Ya, yang telah dahulu hijrah ke Madinah kemudian menyebarkan Islam di sana, dan penduduk Madinah menerimanya dengan sukacita ya. Nah, dan setelah itu berangsur-angsur para sahabat pun hijrah, dan terakhir Rasulullah dan beserta siapa? Abu Bakar yang hijrah ke Madinah. Baik, kita lanjutkan kisah ketika Rasulullah telah hijrah. Walamma hajara Rasul alaihi salatu wassalamu ila al-Madinah lazamahu Hudzaifah mulazamatal aini li ukhtiha. Nah, ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah, maka Hudzaifah senantiasa mendampingi beliau ya, seperti seakan-akan dua mata yang tak terpisahkan ya, mulazamatan ain li ukhtiha, dua mata yang tak terpisahkan. Wa syahida ma'ahu al-mawaqi' kullaha illa Badran, dan ikut dalam semua peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah kecuali perang Badar ya. Nah, malitakhallufi Hudzaifah an Badrin qissatun rawaha bi nafsihi ya, dan sebab Hudzaifah tidak mengikuti perang Badar ini, ada suatu kisah yang akan diriwayatkan atau disebutkan sendiri oleh Hudzaifah. Nah, faqala, maka di sini Hudzaifah mengatakan, ma man'ani an ashhada Badran illa anni kuntu kharijal Madinah ana wa abi. Ya, yang menghalangiku untuk ikut peperangan Badar ya, itu adalah ketika aku sedang berada di luar Madinah ya, ana wa abi, aku dan ayahku, kata Hudzaifah. Fa akhadhana kufar Quraisyin, kami ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa qalu, dan mereka mengatakan, aina taqsidun ya, mau kemana kalian? Faqulna, maka kami menjawab, al-Madinah, menuju Madinah. Faqalu, maka mereka mengatakan lagi, innakum turiduna Muhammadan ya, kalian pasti ingin ya berjumpa dengan Muhammad, ingin membantu Muhammad ya, kata orang-orang kafir tadi ya. Faqulna, maka kami pun menjawab, ma nuridu ilal Madinah, tidak, kami ya ingin pulang ke Madinah ya. Fa'abau an yutliquna illa ba'da an akhadhul ahda alaina alla nansura Muhammadan alaihim. Dan tapi mereka tetap tidak mau melepaskan kami, kata Hudzaifah, kecuali setelah ya mereka mengambil sumpah dari kami ya, untuk apa? Tidak Allah nansura Muhammadan, agar kami tidak menolong ya Muhammad, agar tidak membantu ya Muhammad. Wa alla nuqatila ma'ahu, dan tidak ikut berperang bersamanya. Tsumma atlaqu sarahana, kemudian setelah itu barulah mereka membebaskan kami ya, kata Hudzaifah. Walamma qadimna ala Rasulillah ya, akhbarnahu bima qata'nahu min ahdin li Quraisyin. Ketika kami sampai di Madinah, kami berjumpa lagi dengan Rasulullah, kami kabarkan apa yang telah kami lalui, apa yang telah kami lakukan, itu bersumpah ya bersama kepada orang siapa? Kepada
orang Quraisy. Wa sa'alnahu madza nasna, dan kami tanyakan kepada Rasulullah apa yang harus kami lakukan. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menjawab, nafi bi ahdihim, batalkan saja sumpah dengan mereka itu. Wa nasta'inu alaihim billah, dan kita minta pertolongan kepada Allah dari gangguan mereka. 6. Baik. Walamma kanat Uhud, nah, jadi itu sebab tidak ikut perang Badar. Pada saat itu sedang berada di luar Madinah, tiba-tiba mereka ditangkap. Nah, dan pada saat itulah terjadi perangan. Ketika selesai perang barulah Hudzaifah dan ayahnya bisa pulang ke Madinah. Baik, lanjutkan. Walamma kanat Uhud khadhaha Hudzaifah ma'abihil Yaman. Ya, ketika perang Uhud, Hudzaifah dan ayahnya ikut bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Amma Hudzaifah fa abla fiha a'zamal bala'i wa akramahu. Dan di sana Hudzaifah khususnya pada perang Uhud itu mendapatkan ujian yang sangat berat dan yang akan memuliakannya. Wa kharaja minha saliman. Hudzaifah selesai perang keluar dengan apa? Dengan selamat. Wa amma abuhu faqad istushhida fiha, adapun ayahnya telah syahid ketika perang Uhud ini. Walakin nastishhadahu kana bisuyufil muslimin, akan tapi syahidnya Al-Yaman, yaitu ayah Hudzaifah ini, itu disebabkan pedang dari kaum muslimin sendiri. La bisuyufil musyrikin, bukan disebabkan pedang dari kaum musyrikin. Salah sasaran. Jadi salah menjadi korban salah sasaran. Wa dzalika qissatun nuriduha fi ma yali, dan di sana ada kisah yang akan kita sebutkan kata muallif. Lamma kana yawm Uhudin wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Yaman wa Thabit ibn Waqsin fil husuni ma'an nisa'i was-sibyan. Dan ketika perang Uhud, Rasulullah ini memposisikan Al-Yaman dan satu orang yang lain namanya Thabit bin Waqs, itu untuk menjaga kemah-kemah yang di dalamnya ada kaum muslimah, kaum perempuan-perempuan dan juga anak-anak. Li'annahuma kana syaykhaini kabiraini ta'inaini fis-sin, karena keduanya sudah lanjut usia, sudah tua sekali. Falamma hamiya wa taisul ma'rakah qala al-Yamani sahibihi, ketika perang sedang berkecamuk, dia lihat di depan matanya kaum muslimin kewalahan, maka Al-Yaman berkata kepada teman yang satu lagi itu tadi Thabit bin Waqs, la aban laka ma nantazir, bahasa kita, untuk apa kita nunggu di sini? Fa wallahi ma baqiya liwahidin minna min umrihi illa bimiqdari ma yadma'ul himar. Demi Allah, sungguhnya sisa umur kita ini itu disebutkan bimiqdari ma yadma'ul himar, itu seperti seperti keledai yang sedang minum, maksudnya tinggal sebentar aja. Kinayah an qisaril muddah, ini adalah kiasan bahasa kita bilang peribahasa yang menunjukkan singkatnya waktu. Sebentar aja lagi umur kita ini, kata Hudzaifah, kata Al-Yaman. Innama nahnu hamatul yaumi aw ghad. Sungguh kita akan mati kalau enggak hari ini, besok. Kita ini udah tua renta, udah tinggal sedikit lagi aja umur kita. Afala na'khudhu sayfana wa nalhaqu bi Rasulillah. Bagaimana kalau kita mengambil pedang kita dan ikut bersama pasukan Rasulullah? La'allallaha yarzuquna syahadah ma'a nabihi. Semoga Allah memberikan kita rizki berupa syahadah bersama nabinya. Tsumma akhadha sayfaihima wa dakhala fin nasi wa qatahamal ma'rakah. Keduanya pun bergegas mengambil pedangnya dan ikut bergabung bersama ikut bergabung di tengah-tengah peperangan tadi. Amma Thabit bin Waqs fa akramahu Allah bi syahadah ala aidil musyrikin. Adapun Thabit bin Waqs itu Allah muliakan dengan mendapatkan syahadah di tangan atau dia disebabkan pedang dari kaum musyrikin. Wa amal Yaman walidu Hudzaifah
fata'awarathu suyuful muslimin wa hum la ya'rifuna. Adapun Al-Yaman, ya, ayah Hudzaifah ini tewas disebabkan pedang kaum muslimin yang salah sasaran. Ya, hum la ya'rifuna, dan mereka tidak mengenal Al-Yaman ini. Faja'ala Hudzaifah yunadi, dan setelah itu Hudzaifah melihat dan dia langsung memanggil, Abi, ya, ayahku. Fala yasma'uhu ahadun, akan tapi tidak seorang pun yang mendengar, ya, ucapan Hudzaifah ini. Wa kharra syaikhu sari'an bi asyafi ashabi. Akhirnya Al-Yaman, orang tua tersebut jatuh tersungkur disebabkan pedang, ya, para sahabat. Fama zada Hudzaifah ala an qala lahum, ya. Setelah itu Hudzaifah berkata kepada mereka yang telah membunuh ayahnya ini, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan dialah zat yang paling maha penyayang, ya. Tsumma arada Rasul alaihi salatu wasalam an yu'tiya libna diyat abihi. Kemudian setelah itu Rasulullah ingin memberikan diat dengan sebab terbunuhnya Al-Yaman ini. Rasulullah ingin memberikan diat kepada Hudzaifah, ya, kepada anaknya. Faqala Hudzaifah, kan tapi Hudzaifah berkata, innama huwa talibu syahadatin wa qad nalaha. Sungguhnya ayahku itu inginkan syahid dan dia telah mendapatkannya. Allahumma syhad anni tasaddaqtu bi diyatihi 'alal muslimin. Ya Allah, ya, bersaksikanlah sungguhnya aku bersedekah dengan diatnya ini untuk kaum muslimin. Fazdada bidzalika manzilatan inda Rasulillah. Setelah itu maka tambahlah kedudukan Hudzaifah di sisi Rasulullah. Ternyata ya Hudzaifah ini adalah seorang pemaaf juga, ya. Nah, sabar Rasul sallallahu wasallam alaihi ghawra Hudzaifah ibn al-Yaman. Nah, sabar di sini, nah, maksudnya nafadha ila amaqihi wa ikhtabarahu. Rasulullah menilai, ya, Hudzaifah ibn al-Yaman ini memiliki beberapa kelebihan, ya. Fatajallat lahu fihi khilalu thalath. Ya, di sana Rasulullah mendapatkan ada 3 hal yang paling menonjol dari siapa? Dari Hudzaifah ini. Sifat yang paling menonjol, ya, sifat yang baik. Yaitu zakaun fadzun yus'ifu fi halil mu'dilat. Ya, kecerdasan, ya, dan dengannya bisa membebaskannya ketika dia sedang menghadapi kesulitan, ya. Kecerdasan yang dengannya dia bisa, ya, membebaskan ketika dia sedang menghadapi kesulitan. Nah, wa badihatun mutawi'atun. Nah, badihah maksudnya sur'atul fahmi, ya, cepat tanggap, cepat faham, ya. Mutawi'atun tulabbihi kullama da'ahu, yang ketika memang dibutuhkan dia segera datang, ya. Wa kitmanun lisirri fala yanfudhu ila ghairihi ahadun, dan senantiasa pandai menjaga rahasia. Nah, maka tidak ada seorang pun yang bisa, ya, mengorek atau, ya, mencari tahu apa yang sedang dirahasiakannya, ya. Wa kanat siyasatu Rasul alaihi salatu wassalam taqumu ala iktishafi mazaya ashabihi. Ya, dan merupakan, ya, kebiasaan Rasulullah di sini, ya, mengungkapkan kelebihan-kelebihan para sahabatnya, ya, wal ifadah min taqatihim al-kaminah fi dzawatihim, dan menyalurkannya, ya, memanfaatkan kelebihan sahabat tersebut, ya, yang tersimpan di dalam dirinya itu, ya. Wa dzalika biwad'i rajulil munasib fil makanil munasib, yaitu dengan, ya, beliau meletakkan, ya, seorang tersebut pada posisi yang seharusnya, ya. Wa kanat akbar mushkilatin tuwajihul muslimin fil Madinah hiya wujudul munafiqin minal yahudi wa asyaihim. Ya, dan di sini disebutkan masalah yang paling besar yang dihadapi kaum muslimin ketika tinggal di Madinah itu wujudul munafiqin. Di sana banyak orang-orang munafik, ya, adanya orang-orang munafik dari orang-orang Yahudi dan sekutunya, ya, orang-orang Yahudi dan sekutunya yang pura-pura masuk Islam, ya.
wa ma yahikunahu lin nabi alaihi salatu wassalam wa ashabihi min makaid wa dasais. Nah, dan mereka senantiasa sering melakukan tipu daya, ya. Makidah dasisa maksudnya maknanya sama, tipu daya, tipu muslihat, ya, yang menyebarkan isu, ya, di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, inilah, ya, bahayanya munafik, lebih bahaya dari orang-orang kafir yang jelas-jelas kekafirannya, ya. Karena munafik ini yang dimaksudkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang ada di surat Al-Baqarah, ya. Itu mengisahkan orang munafik yang seperti ini, ya, yang dalam hatinya tidak ada sedikit pun keimanan, kan, tapi hanya berpura-pura saja menampakkan keislaman, ya. Fa'afdha an-nabi sallallahu alaihi li Hudzaifah ibn al-Yaman bi asma'il munafiqin, ya. Dan Rasulullah tentu mendapatkan, ya, bisikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, siapa-siapa saja, ya, orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam tersebut. Maka Rasulullah pun menyampaikan nama-nama tersebut kepada siapa? Pada Hudzaifah. Wa huwa sirrun lam yutli alaihi ahadan min ashabihi. Dan ini adalah rahasia yang tidak ada satu orang sahabat pun, ya, yang mengetahuinya. Ya, wa ahida ilaihi bi rasdi harakatihim. Dan, ya, Rasulullah memerintahkan Hudzaifah untuk berjanji, ya, untuk tidak menyebarkannya. Dan setelah itu Rasulullah amanahkan untuk Biros diharokati, untuk memata-matai gerak-geriknya, gerak-gerik orang-orang yang disebutkan nama-namanya ini. Watatabbu' nasyatihim wa dar'i khatarihim anil Islam wal muslimin. Dan, ya, memata-matai gerakannya atau kegiatannya supaya mencegah bahaya mereka untuk merusak Islam dan kaum muslimin, ya. Wa mundu dzalikal yaum du'a Hudzaifah ibn al-Yaman bi sahibi sirri Rasulillah. Dan sejak saat itu Hudzaifah mendapat gelar sahibi sirri Rasulillah, yaitu pemegang rahasia Rasulullah, ya. Wa qad ista'ana Rasul alaihi salatu wassalam bimawahibi Hudzaifah fi mawqifin min asyaddil mawaqifi khatara. Dan Rasulullah, ya, di sini berapa kali minta pertolongan dengan sebab Hudzaifah ini, ya, pada peristiwa-peristiwa yang berbahaya. Wa ahwajiha ila dzaka'il fadhi wal badihatil mutawi'ah, yang membutuhkan kecerdasan dan juga ketepatan dalam berpikir, ya, kecepatan dalam berpikir. Wa dzalika fi dzurwati ghazwatil Khandaq, dan itu terjadi pada saat perang Khandaq, ya. Haitsu kana al-muslimuna qad ahata bihim al-adu min fawqihim wa min tahtihim. Yang mana pada perang Khandaq ini kaum muslimin dikepung oleh musuh, ya, dari atas dan juga dari bawah. Wa tala 'alaihimul hisar, dan pengepungan ini berlangsung lama, ya, berbulan-bulan. Washtadda 'alaihimul bala, ya. Ini, ya, sungguh ujian yang sangat berat dialami kaum muslimin. Qabalagha minhumul jahdu wad-dank kullama blag, ya, sangat, intinya sangat keadaan sangat menyulitkan, ya, ad-dayyiq wasyiddah, ya, hatta zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa akhadha ba'dul muslimina yadhunnuna billahi adh-dhununa. Nah, ini sebagian, ya, kalimat ini ada dalam ayat di surat Al-Ahzab, ya. Sampai-sampai ya, banyak yang putus asa, ya, banyak hati-hati yang akhirnya yang lemah iman itu goyah, ya. Dan bahkan sebagian kaum muslimin ada yang berprasangka buruk kepada Allah, ya. Ba'dul muslimin yadhunnuna billahi dhununa, berprasangka buruk kepada Allah, ya. Kenapa Allah tidak menolong kita, ya? Mungkin seperti itu sangkaan mereka. Walam takun Quraisyun wa ahlafuha minal musyrikin fi hadhihi sa'at al-hasimat bi ahsana halan minal muslimin. Begitupun yang dihadapi atau yang dialami oleh orang-orang Quraisy dan sekutunya, ya, dari kaum musyrikin
pada saat ini pun tidak lebih baik dari yang dialami oleh kaum muslimin. Ini sama-sama dalam keadaan susah. Ya. Faqad sabba 'alaiha Allahu 'azza wa jalla min ghadabihi ma auhana quwaha wa zalzala 'azaimaha. Dan pada saat ini Allah ya menurunkan apanya? Ya, azabnya, kemarahannya, ya, menampakkan kekuatannya dan menggoncangkan ya tekad-tekad mereka. Farsala 'alaiha rihan sarsara. Akhirnya Allah turunkan kepada mereka, kepada kaum musyrikin, ya, setelah menguji kaum muslimin, ya, menguji para sahabat dengan dikepung selama berbulan-bulan ini, ya, maka Allah akhirnya turunkan rihan sarsara, angin yang besar, angin topan, ya, atau angin apa? Puting beliung mungkin, ya, kita kenal pada saat ini. Taqlibu khiyamaha, ya, yang menerbangkan kemah mereka. Watakfa'u quduraha, ya, sampai membalikan kudur, jamak qidar, panci atau periuk tempat masak mereka sampai terbalik tertiup angin. Watutfi'u niranaha, memadamkan api mereka, ya, cahaya mereka. Wataqdhifu wujuhaha bil hasba, ya, apa namanya? Ya, menampar wajah mereka dengan pasir, ya, dengan angin tersebut. Wa tasuddu uyunaha wa khayashimaha biturab, juga menutupi mata dan juga hidung mereka dengan debu. Fi hadhihi al-mawaqif al-hasimah min tarikh al-hurub yakunu al-fariqul khasir huwa alladhi ya'innu awwalan. Ya, dan pada ya peristiwa yang seperti ini, ya, dalam catatan sejarah perangan, ya, bahwasanya yang apa? Al-fariqul khasir huwa alladhi ya'unnu awalan. Kelompok yang kalah itu adalah yang yang kabur duluan, ya. 6. Ya, yang mengeluh atau yang intinya ya apa? Pergi duluan gitu, ya. Wa yakunu al-fariqur rabih huwa alladhi yadhbatu nafsahu. Dan kelompok yang menang itu ya apa? Yang bisa menahan dirinya, ya, tarfata ainin, meskipun hanya sekejap, lebih lama dari yang kelompok pertama itu, ya. Maka ini dinyatakan menang, ya. Mana yang lebih tahan, dialah yang menang, ya, ketika perangan terjadi seperti ini, ya, tidak langsung jumpa apa pedang dengan pedang, tapi saling kepung, maka yang paling bertahan lama itulah yang paling menang, yang apa yang menang. Wa fi hadhihi al-lahadhat allati tuktabu fiha masairul ma'arik yakunu listikhbarati al-juyush al-fadl al-awwal fi taqdir al-mawqif wa isda'il masyurah. Dan pada kesempatan ini, ya, yang dituliskan ketika dalam apa peristiwa peperangan tadi, ya, yang tadi kita sebutkan di awal, maka ya ini merupakan ya ujian kepada para pasukan, ya, yang apa al-fadl awal, yang mendapatkan keutamaan, ya, untuk apa memutuskan bagaimana kelanjutan perang ini, ya, maka mereka melakukan musyawarah. Nah, min huna ihtaja Rasul alaihi salatu wasalam li taqati Hudzaifah bin al-Yaman wa khibaratihi. Dan di sini Rasulullah membutuhkan Hudzaifah bin al-Yaman karena memiliki kemampuan dan ya kemahiran dalam hal ini. Wa azama ala an yab'atsa bihi ila qalbi jaishin. Maka Rasulullah tekad untuk mengutus Hudzaifah ila qalbi jaishin, ke tengah-tengah, ya, pasukan musuh, ya. Ila qalbi jaishin adu, ke tengah-tengah pasukan musuh, tahta junhi dhalam, di tengah apa namanya? Di tengah malam. Liyatiyahu bi akhbarihi, untuk mencari berita, ya, sebelum apa? Qabla yubrima amran, sebelum Rasulullah mengambil keputusan kita bertahan atau gimana. Maka Rasulullah ingin mencari tahu bagaimana kabar apa yang terjadi di kelompok musuh tadi, ya. Falnatrik li Hudzaifah al-kalam liyuhadditsana an rihlatil maut hadhihi. Maka kita biarkan Hudzaifah, ya, mengungkapkan sendiri bagaimana perjalanan, ya, yang mematikan ini, ya. Qala Hudzaifah, maka Hudzaifah berkata, kunna fi tilkal lailah safina qu'udan. Nah, pada malam itu, ya, kami sedang berbaris,
ya, dengan posisi duduk. Wa Abu Sufyan wa man ma'ahu min musyriki Makkah fawqana. Abu Sufyan dan sama orang-orang musyrikin Mekah itu ada di atas kami. Wa Banu Quraidah minal Yahud asfala minna. Dan Banu Quraidah dari orang-orang Yahudi Madinah itu berada di bawah kami. Nakhafuhum ala nisa'ina wa dhararina. Kami khawatir, ya, yang kami khawatirkan itu adalah ya wanita-wanita dan juga anak-anak kami. Wa ma atat alaina lailatun qad ashaddu zulmatan wala aqwa rihan minha. Dan tidak pernah kami dapatkan suatu malam, ya, asyaddu zulmah, yang paling gelap, nah, wala aqwa rihan minha, dan yang paling kuat anginnya kecuali pada malam itu, ya, karena pada saat itu Allah turunkan angin tadi, ya, angin topan. Fa aswatu rihiha mithlu sawa'iq. Suara anginnya itu seperti apa? Seperti petir, ya. Wa syiddatu dhalamiha taj'alu ahadana ma yara isba'ahu. Dan saking gelapnya itu, ya, kita nggak bisa melihat tangan kita, ya, jari tangan kita nggak bisa kita lihat karena saking gelapnya malam itu. Fa akhadhal munafiqun yasta'dhiruna Rasul alaihi salatu wassalam. Dan orang-orang munafik yang ikut bersama pasukan Rasulullah yang pura-pura masuk Islam tadi, mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang, ya. Wa yaqulun, mereka mengatakan, inna buyutana makshufatun lil adu. Ya, sungguhnya rumah-rumah kami lupa, enggak kami kunci, hanya terbuka, bisa dimasuki musuh. Kama hiya bimakshufa, padahal tidak terbuka, ya. Kama yasta'dzinuhu ahadun minhum illa adina lahu. Dan tidak ada seorang pun yang meminta izin kecuali Rasulullah izinkan. Hum yatasallaluna, dan mereka pun banyak juga yang sembunyi-sembunyi, ya. Hatta baqina fi 300 aw nahwi dzalik, sehingga yang tersisa itu hanya tinggal 300 saja, atau yang, ya, mendekati itu, kata Hudzaifah. Inda dzalika qama an-nabi alaihi salatu wassalam wa ja'ala yamurru bina wahidan. Dan ketika itu Nabi bangun, ya, kemudian lewat di depan kami satu demi satu. Hatta ata ilayya, ya, sampai di depan aku, kata Hudzaifah, wa ma'alayya syai'un nam yaqini minal barad, dan tidak ada suatu apapun yang melindungiku dari dingin kecuali apa? Illa mirtun limraati. Mirtun itu sejenis sarung mungkin, ya, milik istriku, kata Hudzaifah. Ma yujawizu rukbati, yang itu tidak, yang hanya sampai lutut, yang enggak menutupi betis ke bawah. Aku tutup atas, ya, betis ke bawah itu apa? Tidak tertutupi. Hanya itu yang dipakai olehku, kata Hudzaifah. Faqtaraba minni wa ana jathin 'alal ard. Dan Rasulullah mendekat kepadaku dan aku, ya, sedang duduk di atas di atas tanah tadi, ya. Waqala, dan Rasulullah mengatakan, man hadza, siapa ini? Waqultu Hudzaifah, aku katakan Hudzaifah. Qala, Rasulullah mengatakan lagi, memastikan Hudzaifah, ya. Fataqasartu ilal ard karahiyata an aquma min syiddatil ju'i wal bard. Nah, aku pun setelah itu, ya, sambil meringkuk lagi, ya, di atas tanah, ya, di atas bumi. Karena apa? Karena aku sangat lapar dan sangat kedinginan, enggak kuat lagi berdiri, ya. Waqulu, aku katakan, na'am ya Rasulullah, ya Rasul, ya wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, innahu kainun fil qaumi khabarun, sungguhnya ada suatu berita di, ya, musuh di kaum yang sedang mengepung kita, ya. Fatasallal ila askarihim wa atini bi khabarihim, maka carilah, ya, kabar dari mereka dan berikanlah kabar tersebut, ya, kepadaku, dan datanglah kepadaku dengan membawa kabar tersebut, ya. Maka di sini Rasulullah pun mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril tentunya, ya, bahwasannya apa? Telah terjadi suatu di mana? Di kelompok musuh. Akan tapi, ya, di sini tidak malaikat Jibril sebutkan, akan tapi, ya, Rasulullah perintahkan untuk mencari sendiri, ya, apa berita tersebut. Akhirnya memerintahkan Hudzaifah untuk, ya, pergi menuju, ya, pasukan Abu Sufyan, ya. Ini Abu Sufyan bin Harb, ya, bukan Abu Sufyan bin Harith yang pernah kita sebutkan. Karena Abu Sufyan bin Harb itulah yang jadi pemimpin
pasukan kaum musyrikin pada saat perang Khandaq ini. 6. Fakharajtu wa ana min asyaddin nasi faza'an wa aktsarihim barda. Setelah Rasulullah memanggilku, ya, maka apa? Aku pun bangun, ya. Dan pada saat itu aku yang paling kaget dan yang paling apa? Kedinginan, ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun, ya, mengatakan atau berdoa di sini, Allahumma fadhhu min baini yadayhi. Ya Allah, jagalah dia, lindungilah dia dari arah depan, min khalfi, dari arah belakang, wa an yamini wa an shimali, dari kanan dari kiri, wa min fawqihi wa min tahti, dari arah atas, dari bawah. Itu doa Rasulullah. Wallahi, kata siapa? Hudzaifah, demi Allah, ma tammat da'watun Nabi alaihi salam hatta intaz'a Allahu min jawfi kullama auda'ahu fihi min khaufin. Demi Allah, setelah Rasulullah berdoa tadi, ya, seketika apa? Allah cabut, ya, segala ketakutan dari apa? Dari dadaku. Wa azal an jasadi kullama asabahu min bard, dan hilang, ya, hawa atau rasa dingin yang menimpa tubuhku, kata Hudzaifah. Falamma wallaitu, ya, intinya langsung, ya, segar aja gitu, tak ada rasa lapar, tak ada kedinginan, ya, tak ada takut, intinya langsung, ya, berani aja gitu, ya. Falamma wallaitu, nah, ketika aku berpaling, ya, ingin berangkat, nadani alaihi salatu wassalam, Rasulullah memanggilku lagi, ya Hudzaifah, la tuhadditsanna. Nah, tuhadditsanna maksudnya la taf'alanna. Wahai Hudzaifah, janganlah engkau lakukan, ya, apapun di pasukan musuh ketika engkau berada di pasukan musuh tadi, hatta ta'tiyani, sampai engkau datang kembali menemuiku. Faqultu, maka aku katakan, na'am, ya. Wa madaitu atasallalu fi junhi dhalam. Aku pun berjalan, ya, cari-cari berita di tengah gelapnya malam, ya. Hatta dakhaltu fi jundil musyrikin wa sirtu ka'anni wahid minhum. Nah, aku pun masuk menyelinap di tengah-tengah pasukan kaum musyrikin dan aku berpura-pura seakan-akan aku bagian dari mereka, ya. Wa ma huwa illa qalilun hatta qama Abu Sufyan fihim khatiban. Dan tidak lama setelah itu Abu Sufyan, ya, bin Harb di sini bangun dan berkhutbah, berpidato. Wa qala, ya, dia katakan, ya ma'syar Quraisyin, inni qailun lakum qawlan akhsha an yablugha Muhammadan. Wahai orang-orang Quraisy, sungguhnya aku akan berkata, ya, sebuah perkataan, ya, yang aku khawatir ini sampai ke telinga Muhammad. Falyakun kullu rajulin minkum man jalisahu, maka lihatlah, ya, setiap kalian siapa yang ada di sampingnya. Fama kana minni illa an akhadtu bi yadi rajul alladhi kana ila janbi, kata Hudzaifah, maka setelah itu aku langsung mengambil tangannya orang yang ada di sampingku, ya. Waqultu, kemudian aku katakan, man anta, siapa engkau? Faqala, maka orang tadi mengatakan fulan bin fulan. Maksudnya Hudzaifah yang lebih dulu bertanya, ini, ya, fulan bin fulan. Dah. Setelah itu, wahuna qala Abu Sufyan. Setelah itu, tidak lama Abu Sufyan kembali berkata, ya ma'asyara Quraisyin, wahai orang Quraisy, innakum wallahi ma asbahtum bidari qararin. Ya, sungguhnya, ya, kalian tidak bisa lagi tinggal di tempat ini, tinggal menetap di tempat ini. Laqad halakat rawahiluna. Rawahil maksudnya kendaraan mereka telah banyak yang mati. Ya, unta-unta, kuda-kuda banyak yang telah mati karena saking apanya? Saking dahsyatnya, ya, ketika mengepung kaum muslimin ini. Fartahilu fa inni murtahilun, maka pulanglah kalian, sungguhnya aku akan pulang, kata siapa? Kata Abu Sufyan. Tsumma qama ila jamalihi fa faqa inqalahu. Kemudian dia bangun, langsung menuju ke untanya, dia buka ikatan tali unta tadi, wa jalasa alaihi, dia duduk, tsumma dharabahu fa wasaba qa'iman. Dia pukul untanya, seketika untanya bangun dan langsung apa? Berjalan. Walaula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarni alla uhditsa syai'an, kalau sekiranya Rasulullah tidak memerintahkanku untuk tidak melakukan apapun, ya, hatta atiyahu, sampai aku kembali datang, ya, laqataltuhu bisahmin, saya aku akan bunuh Abu Hudzaifah itu dengan panah, kata siapa? Kata Hudzaifah.
niscaya kau akan bunuh Abu Sufyan ya, dengan panah, ya, kata Hudzaifah. Inda dzalik, setelah itu raja'tu ila Nabi alaihi salatu wassalam, ya, aku pulang ya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku dapati beliau sedang apa? Wajadtuhu qa'iman yusalli fi mirti li ba'di nisaihi. Aku dapati beliau sedang salat di atas ya kain milik salah seorang istrinya. Falamma ra'ani adnani. Ketika beliau selesai salat ya melihatku, adnani, beliau mendekatkan kepadaku, adnani ila rijlaihi wa taraha alayya tarfa al-mird, ya, dia dekatkan kain yang sedang ya dipakai salatnya itu, ya, supaya aku duduk juga di atas apa? Di atas kain tadi, ya. Fa akhbartuhu al-khabar, aku pun memberikan kabar kepada Rasulullah. Fasurra bihi sururan syadidan, maka Rasulullah sangat berbahagia sekali dan memuji Allah ya dengan apa? Pujian yang setinggi-tingginya. Udah azan dulu. Nah, fadhal. Kita pause dulu ya. Tinggal satu halaman lagi nih.
Baik, bismillah. Mari kita lanjutkan. Nah, dhalla Hudzaifah ibn al-Yaman mu'tamanan ala asraril munafiqin mamtaddat bihil hayah. Ya, Hudzaifah ibn al-Yaman ya senantiasa memegang amanah ya untuk menjaga rahasia orang-orang munafik ini sepanjang hidupnya ya. Wa dhallal khulafa yarji'una ilaihi fi amrihim. Dan para khulafa rasyidin ya senantiasa apa? Ya, minta petunjuk mengenai ya rahasia orang-orang munafik ini. Hatta inna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza mata ahadul muslimin yas'al. Sampai-sampai ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada salah seorang kaum muslimin yang meninggal, maka dia bertanya dulu kepada Hudzaifah. Dia bertanya ya, ahadhar Hudzaifah lis-salati alaihi, apakah Hudzaifah ikut hadir untuk mensolatkan jenazah ini? Ya, fa in qalu, jika mereka mengatakan na'am shalla alaihi, maka Umar pun ikut salat ya. Wa in qalu, jika mereka para sahabat mengatakan la ya, maka tidak, maka apa? Umar pun ragu, syakka fihi, Umar pun ragu. Wa amsaka anis shalah, akhirnya pun tidak ikut salat ya, tidak ikut mensolatkan jenazah tersebut ketika Hudzaifah tidak ikut mensolatkan ya. Waqad salahu dzata marrah, bahkan pernah suatu kali ya Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, afi ummali ahadun minal munafiqin, ya, apakah di antara ya pekerjaku, maksudnya bawahan-bawahanku ini ya ada orang munafiknya juga ya, kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Faqala, maka Hudzaifah menjawab, wahidun, ya ada satu orang ya. Faqala, Umar bertanya, dullani alaihi, tunjukkan aku kepada orang itu ya. Faqala, Hudzaifah mengatakan, la apa, tidak akan saya lakukan ya. Qala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah menceritakan lagi di sini, lakin Umar ma labitha an azalahu ka'annama hudiya ilaihi ya. Ini beda lagi, bukan berkata kepada Umar, tapi menceritakan di saat yang lain ya. Hudzaifah mengatakan ya, kenapa bisa saja Umar langsung memecat orang tersebut ketika diberitahukan siapa laki-laki itu ya. Nah, azala maksudnya uzlah, maksudnya diartikan juga bisa diartikan memecat ya, memberhentikan. Nah, wala'alla qalilan minan nasi man ya'lamu anna Hudzaifah ibn al-Yaman fataha lil muslimina nahawan wad dainawar wa hamadhan wa rai ya. Nah, dan sangat sedikit ya kaum manusia yang mengetahui bahwasannya Hudzaifah ibn al-Yaman ini yang telah berjasa juga untuk membuka atau membebaskan kota-kota yang ada di Persia. Di antaranya ada kota Nahawan, Dainawar, Hamadhan, ada Rai. Ya, ini mudun azimah fi biladi Faris, kota-kota besar di ya kerajaan Persia pada saat itu. Wa kana sababan fi jam'il muslimin ala mushafin wahid. Begitupun Hudzaifah ini menjadi pencetus ide ya untuk mengumpulkan atau menyatukan mushaf itu hanya satu mushaf saja. Ba'dan kadu yaftariquna fi kitabillah, setelah para sahabat pada saat itu banyak memiliki mushaf yang berbeda-beda. Ya, setelah Rasulullah wafat, ya para sahabat banyak memiliki mushaf yang berbeda-beda ya. Pada masa Abu Bakar, pada masa Umar ini dibiarkan begitu saja ya, tidak ditindak lebih lanjut ya. Barulah pada masa Utsman bin Affan ya dengan perantara Hudzaifah ini ya mencetuskan supaya mushaf dibuat menjadi satu bundel saja ya. Dikumpulkanlah ya para penulis di sini ya oleh Utsman bin Affan, di antaranya Zaid bin Harithah ya, untuk sama-sama membuat satu mushaf yang sampai saat ini kita kenal dengan mushaf Utsmani. Inilah ya mushaf yang ada di tangan kita ini dibuat pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya, di antara dan salah seorang pencetusnya itu adalah Hudzaifah ibn al-Yaman ini ya. Wa ala ragmi min dzalika kulli kana Hudzaifah ibn al-Yaman syadidal khaufi ala nafsihi min Allah. Ya, di samping itu
Hudzaifah bin Yaman adalah orang yang sangat takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Azimul khasyah min iqabihi, sangat takut akan azab yang Allah Subhanahu wa taala ya janjikan. Nah, fahuwa hina thaqul alaihi maradul maut ja'ahu ba'du sahabah fi jawfil lail. Ketika ya telah sakitnya sudah sangat berat ya, sudah menjelang wafatnya, para sahabat mendatangi beliau ya di tengah malam. Faqala, dan mengatakan ayu sa'atin hadhihi. Hudzaifah bertanya ya, sudah jam berapa ini mungkin ya. Faqalu, maka sahabat menjawab nahnu qaribun minas subuh, ini sudah dekat dengan waktu subuh ya. Faqala, maka Hudzaifah mengatakan a'udzubillahi min sabahin yufdi bi ilan nar. Aku berlindung kepada Allah dari ya pagi yang menjerumuskanku kepada neraka. A'udzubillahi min sabahin yufdi bi ilan nar. Terus berdoa, aku berlindung kepada Allah ya dari pagi yang menjerumuskanku ke neraka. Sumaqala, kemudian Hudzaifah kembali mengatakan, bertanya, aji'tum bikafanin, apakah kalian datang dengan membawa kafan? Ya, kain kafan. Qalu, maka mereka menjawab na'am, ya. Qala, Hudzaifah kembali mengatakan la tughalu bil akfan, ya. Nah, maksudnya janganlah kalian ya membawakanku kafan yang mewah, kafan yang mahal. Fa in yakun li indallahi khairun buddiltu bi khaira. Jika sekiranya aku di sisi Allah itu adalah termasuk golongan orang yang baik, maka ya Allah akan ganti itu dengan yang baik juga ya. Wa in kanatil ukhra suliba minni. Kalau sekiranya aku termasuk golongan yang lain, golongan yang tidak baik, ya, maka aku tidak akan mendapatkan ya balasan yang baik juga. Tsumma ja'ala yaqul, kemudian Hudzaifah berdoa, Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu hibbul faqra 'alal ghani. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya aku menyukai kefakiran daripada kekayaan. Ya, wa uhibbuz zillah 'alal izz, dan aku menyukai kesederhanaan ya dibandingkan kemewahan ya. Wa uhibbul mauta 'alal hayat, dan aku mencintai kematian daripada kehidupan. Tsumma qala, ya setelah berkata itu waruhuhu tafid, akhirnya ruhnya pun ya berlalu. Habibun ja'a ala syautin, ya seorang yang mencintai datang kepada yang dirindukannya ya. La aflaha man nadim, tidak akan berhasil ya orang yang nadim, orang yang nadimah maksudnya menyesal ya. Rahimallahu Hudzaifah bin Yaman faqad kana tirazan faridan minan nas. Semoga Allah merahmati Hudzaifah bin Yaman ya, karena Hudzaifah termasuk sahabat yang memiliki keunikan ya, yang berbeda daripada ya yang lainnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya mengenai kisah Hudzaifah bin Yaman ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.